Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AWM Star Life, selamat malam, ya, shalom, ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua pada Pro AWM Sharing kita pada malam hari yang spesial ini, ya, yaitu mengenai bagaimana Anda bisa mengubah hidup Anda melalui sebuah proyek pertanian yang sangat dahsyat luar biasa dan Anda sudah dengar tadi, ya. Teman-teman sekalian, ya, pada malam hari ini kita belajar bersama bahwa ternyata ya kita udah dengar sama-sama cara cepat ya untuk kita bisa mengubah hidup, tidak ada cara lain, yaitu Anda harus mulai sebuah bisnis, ya. Namun pertanyaan pentingnya adalah bisnis apa ya yang Anda harus mulai, teman-teman sekalian, ya. Dan saya selalu ingatkan kepada kita dan Anda semua bahwa sebuah bisnis itu akan menjadi sangat luar biasa apabila bisnis tersebut itu menyelesaikan masalah banyak orang, ya. Jadi ketika sebuah bisnis memiliki sebuah produk yang menjadi solusi buat banyak orang, maka bisnis Anda akan menjadi dahsyat luar biasa, teman-teman sekalian, ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman Anda bisa lihat tadi bahwa proyek ini, bisnis ini itu memiliki sebuah solusi untuk masalah kita yang hari ini ada di depan mata kita. Ya, jadi masalahnya ada di depan mata kita, bukan masalah yang dibuat-buat tapi betul-betul terjadi, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu sesuatu disebut bisnis apabila Anda menyelesaikan masalah, teman-teman, ya. Nah, yang luar biasa dahsyatnya adalah tadi Anda udah bisa lihat bahwa modal atau lisensi bisnis ini hanya 3,1 juta, ya. Dan tentu saja inilah yang membuat banyak orang itu yang sedikit berpikir, apakah mungkin dengan 3,1 juta bisa punya 2 miliar dalam 6 bulan? Tadi Anda dengar sendiri kan, bagaimana Anda bisa dapat 2 miliar. 300 jutanya dalam bentuk income, ya 1,7 miliarnya dalam bentuk reward untuk impian-impian keluarga Anda. Bagi banyak orang di luar sana, teman-teman sekalian, dan saya yakin tidak termasuk Anda, angka 3,1 juta menjadi 2 miliar dalam 6 bulan adalah sebuah angka yang mustahil, ya, kalau kita berpikir dengan otak kiri. Kalau kita berpikir dengan cara kerja kuadran kiri, ya. Tadi saya sudah ceritakan ya, bahwa kalau Anda menabung 5 juta aja setiap bulan secara rutin misalnya sebagai karyawan, Anda baru kumpulkan uang sekitar 1,7 miliar itu baru 28 tahun kemudian, bayangin, ya. Dan kalau Anda bisa menabung 10 juta setiap bulan, 1,7 miliar itu baru terkumpul sekitar 15 tahun kemudian, teman-teman sekalian. Ya, nah oleh sebab itulah banyak orang di luar sana merasa bahwa kok tidak mungkin 3,1 juta bisa jadi 2 miliar. Ya, dan teman-teman sekalian, ternyata dalam bisnis ini di AWM Star Life itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ya, dan di Zoom aja itu ada satu orang, ada Bapak Denny kalau nggak salah tadi. Ya, mereka berdua adalah seorang emerald yang dalam waktu 5 bulan kita menjalankan program ini, income mereka sudah mendekati angka itu, teman-teman sekalian, ya, sudah mendekati angka itu. Mereka sudah mendapatkan sampai mobil dan mobil ya, city car dan Eropa. Ya, Emerald itu dapat city car dan Eropa dalam waktu perjalanan 5 bulan ini, teman-teman sekalian, ya. Jadi artinya segala sesuatu sangat dimungkinkan dengan membangun jaringan pelanggan bersama AWM Star Life. Ya, nah kalau kita bicara bisnis, teman-teman sekalian, pengusaha di luar sana itu kalau mau mendapatkan income sekitar puluhan juta setiap bulan dari sebuah bisnis atau pengusaha, itu mereka membutuhkan modal yang sangat besar. Ya, jadi kalau kita bicara yang namanya pengusaha, mereka atau Anda mau punya puluhan juta setiap bulan, modal Anda pasti harus miliaran. Ya, kalau nggak percaya Anda boleh tanya pengusaha di luar sana. Kalau Anda ingin penghasilan ratusan modal Anda itu harus satu bisnis di luar sana. Nah, namun di AWM Star Life, kenapa kok bisa 3,1 juta? Itu bisa menjadi 2 miliar dalam waktu 6 bulan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu Anda bisa mendapatkan ratusan juta. Karena Anda menggunakan daya ungkit. Ya, daya ungkit seorang pengusaha adalah uang mereka. Daya ungkit pengusaha itu adalah uang mereka. Tapi kalau kita bicara bisnis AWM Star Life, daya ungkit Anda adalah daya ungkit jaringan pelanggan. Nah, oleh sebab itu makanya dalam bisnis AWM Star Life kita ada bersama-sama itu membentuk yang namanya, teman-teman sekalian, di mana ketika jaringan pelanggan Anda sudah terbentuk, maka income sudah bukan, teman sekalian, bagaimana strategi Anda bisa dengan 3,1 juta dengan modal yang sangat kecil sekali. Dan kalau saya bisa bilang bisnis ini anti rugi, teman-teman sekalian. Ya kan, coba deh kalau Anda dengan keluarkan 3,1 juta, seandainya
seandainya bisnis Anda tidak berjalan sekalipun, Anda tidak akan rugi apa-apa. Kenapa? Karena jelek-jeleknya Anda bisa gunakan produk. Ya, jadi artinya bisnis ini bisnis anti rugi. Nah, sementara bisnis di luar sana, teman-teman sekalian, itu resikonya sangat tinggi. Resiko kehilangan modal dengan bisnis konvensional itu sangat-sangat besar, teman-teman sekalian. Ya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri banyak sekali teman-teman saya yang memulai bisnis konvensional. Itu mereka harus berkehilangan modal yang sangat besar. Ya, karena bisnisnya tidak berjalan sesuai dengan harapan tentu saja. Ya, tapi sekali lagi kita sebagai orang yang beriman, kita tentunya harus selalu percaya bahwa bisnis yang kita bangun akan membawa hasil, kan begitu kata kuncinya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang segala hal bisa terjadi. Namun dalam kondisi terburuk sekalipun di bisnis AWM Star Life, Anda tidak akan pernah rugi apapun. Walaupun Anda join cuma 3,1, bahkan Anda join paket agen 65 juta, atau Anda join paket cabang 620 juta, tidak ada istilah rugi. Kenapa? Karena Anda pegang sebuah produk di mana produk ini bermanfaat, ya Anda bisa lepas kepada orang di sekitar Anda, dan produk ini adalah solusi buat banyak orang, teman-teman sekalian. Ya, oke, itu dari kita pada malam hari ini. Ya, jadi sekali lagi malam hari ini tentu saja silahkan bagi Anda yang tentu saja baru pertama kali hadir, boleh Anda silakan bertanya ya mengenai apapun mengenai bisnis ini, mengenai produknya, bisnis dan sebagainya. Anda bisa mulai di kolom chat ya, dan atau Anda juga bisa membuka mikrofon Anda untuk Anda bisa mulai bertanya secara langsung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian Anda yang sudah menjadi mitra juga di AWM Star Life, ya mohon Anda juga silakan berbagi ya, berbagi kepada teman-teman kita yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Dan dalam perjalanan Anda selama ini kira-kira dampak positif apa yang sudah Anda dapatkan dan Anda berikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Karena saya selalu sampaikan teman-teman sekalian, ada 5 dampak positif yang Anda bisa dapatkan secara langsung ketika Anda menggerakkan yang namanya proyek pertanian ini. Yang pertama adalah dampak terhadap keluarga Anda. Karena dengan Anda menggerakkan proyek ini, otomatis income Anda bertambah. Ya, sehingga dampak positifnya langsung dirasakan keluarga Anda. Ketika income Anda bertambah, ya tujuannya buat siapa? Tujuannya tentu saja untuk keluarga Anda. Ketika Anda dapat reward, yang dapat siapa? Yang dapat keluarga Anda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dampak positifnya adalah Anda bisa membantu banyak sekali petani yang menggunakan produk ini. Ya, jadi bagi Anda bisa lihat banyak sekali orang petani yang terbantu dengan solusi daripada produk pertanian yang ada dalam bisnis ini. Ya, dan yang ketiga dari sisi kesehatan banyak orang yang akan terbantu karena kami juga punya produk medis herbal organik terbaik. Nah, yang keempat ya banyak orang juga penghasilan teman-teman sekalian. Ya, Anda tahu hari ini begitu banyak orang di luar sana yang butuh pekerjaan. Banyak orang di PHK. Ya, saya juga selalu sampaikan dari Januari hingga dengan bulan ini ada sekitar 250.000 PHK terjadi di Indonesia. Dan ini dampaknya besar sekali teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu dengan adanya bisnis ini Anda bisa mengajak mereka ya untuk bisa memiliki penghasilan. Dan yang terakhir yang keempat adalah Anda bisa secara langsung ya juga turut menjaga keberlangsungan bumi kita, teman-teman sekalian. Kenapa begitu? Karena tadi saya sering sampaikan bahwa kalau Anda mengajak petani menggunakan produk daripada Pornas, ya kan, maka Anda itu secara langsung akan mengurangi dampak daripada penggunaan pupuk kimia. Karena pupuk kimia dan pestisida kimia ternyata 30% berpengaruh terhadap efek pemanasan global. Terjadinya rumah kaca itu 30% disebabkan daripada yang namanya pupuk kimia dan pestisida kimia. Jadi secara langsung kalau Anda mengajak petani menggunakan produk organik Pornas, maka otomatis ya mereka tidak menggunakan lagi produk kimia sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh alam. Ya, jadi teman-teman sekalian, 5 hal positif langsung Anda dapatkan ketika Anda mengembangkan proyek. Teman-teman sekalian silakan, mungkin ada yang mau berbagi ya atau yang mau bertanya atau apapun sharing, silakan dibuka Assalamualaikum, mikrofon. Mr. Jun. Silakan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Watini, apa kabar? Alhamdulillah Waalaikumsalam, Bu baik. Watini. Selamat malam, Mr. Jun. Ya. Salam sehat selalu. Malam, Bu. Mana wajahnya nih, Bu Watini? Jangan dulu ah. Maaf, Iya, iya. saya orang baru di bisnis ini. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Tapi posisi saya saat ini masih di rantau di Malaysia. Oh, luar biasa. Oke, oke. Bagaimana, Bu? Ya. Jadi pertanyaan saya,
bagaimana cara yang tepat dan cepat untuk mengembangkan bisnis ini? Karena saya kan, Iya, sistemnya online begitu. iya, oke. Ya, terima Cara kasih cepatnya itu. adalah buat ini, baik buat ini, Mbak, luar biasa. Buat ini senang sekali ya kenal dengan Ibu dan tentu saja senang sekali bahwa Ibu tertarik untuk mengembangkan bisnis bersama kami. Nah, yang luar biasa gini, Bu, kebetulan kami membantu Ibu, ya kan? Kami menyediakan Zoom hampir setiap hari, Bu. Zoom-nya ada di AWM, ya. Nah, jadi Ya, Ibu bisa mengembangkan bisnis ini dengan cara memanfaatkan Zoom. Tadi kan Ibu ingin memanfaatkan kekuatan online gitu ya, Bu ya. Nah, iya betul. kebetulan memang tepat sekali, Bu. Kami ada Zoom hampir setiap hari. Jadi, dan tentu saja, tugas Ibu adalah, Ibu cek aja jadwal Zoom, materinya apa, temanya apa, dan Ibu harus undang orang yang tepat pada materi yang tepat gitu loh. Paham ya, Bu ya? Karena kan kita Ya, punya materi Zoom itu kan beda-beda ya, Bu, buat ini ya. Jadi, contoh iya, nih, ada materi yang khusus untuk produk kesehatan, ada materi khusus untuk produk pertanian. Kayak malam ini kan khusus produk pertanian bahasnya kan. Nah, iya, kemudian betul. contoh besok itu ada materi khusus mengenai paradigma bisnis jaringan. Ya, nah besok itu ada pembawanya Bapak Wahyu Chandra Buana. Ya, nah itu khusus bahas mengenai paradigma bisnis jaringan. Ya kan, jadi artinya di luar sana kan Bu Wat ini tahu banyak orang itu yang suka trauma sama bisnis jaringan gitu loh Bu, ya kan? Nah, Iya suka betul. bisnis jaringan, kapok dengan bisnis jaringan karena berbagai macam masalah A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka menyamaratakan semua bisnis jaringan. Nah, Ibu bisa undang orang-orang seperti itu untuk hadir besok misalnya. Kayak gitu loh, Bu. Ya kan? Nah, jadi Siap, siap. silakan buat ini, tadi Ibu bertanya ke saya bagaimana cara cepatnya. Cara cepatnya adalah Ibu buka peluang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi bagaimana buka peluang sebanyak-banyaknya adalah Ibu mengundang sebanyak-banyak ke dalam setiap acara Zoom ya Bu ya. Jadi Baik. kalau Ibu udah ngundang ke acara Zoom seperti ini, maka Ibu nggak capek kan Bu? Ibu tinggal undang, Ibu tinggal dengerin, ya, tinggal pantau teman-teman Ibu. Nah, nanti silahkan ajak mereka untuk mengajukan pertanyaan. Nah, nanti setelah itu Ibu follow up setelah itu, ya. Nah, jadi gitu Bu cara cepatnya. Jadi cara cepatnya gitu. Tapi yang jelas nanti Ibu bisa pelajari sistem kami agar bagaimana caranya Ibu bisa mencapai dalam 6 bulan itu kita ada program memang agar Ibu bisa mencapai target yang ditentukan yaitu mencapai Black Diamond dalam 6 bulan. Gitu Bu. Oke, siap-siap. Terima kasih Mister Jun. Oke, Bu Atini yang ngundang siapa Bu? Kalau boleh tahu? Saya di bawahnya Bapak Mister Surasa dari Jawa Timur. Oh, Mister Surasa. Oke, luar Iya. biasa. Baik, baik Bu. Ya, sukses ya Bu buat Oke. Malaysia. Amin, Ya, ya. amin, amin. Oke, Terima kasih. Salam. baik, baik. Salam-salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, tadi Bu Watini luar biasa. Anda bisa dengar sendiri bahwa memang kami di AWM Star Life itu sangat mendukung sekali Anda mengembangkan bisnis ini secara online. Karena betul sekali bahwa era saat ini, teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa petani kita di Indonesia itu berdasarkan survei, atau survei terbaru sensus pertanian, ini saya mau buka kepada Anda. Dari sekian banyak petani kita di Indonesia, itu ada sekitar 14 juta petani, teman-teman sekalian. Jadi petani kita tuh sekitar 45 juta sampai 50 juta petani di Indonesia. Ada sekitar 13 sampai 14 juta petani adalah petani milenial itu di siang hari mereka ada di ladang, malam harinya mereka berseliweran di dunia sosial media. Ya kan? Nah, jadi itu Anda bisa ajak untuk ikut Zoom seperti ini untuk mendengarkan sama-sama yang namanya bisnis pertanian. Ya, jadi mereka itu adalah petani milenial yang belajarnya online ya melalui sosial media, melalui YouTube dan sebagainya ya. Nah, jadi sebagai informasi tambahan juga buat ini, kami sudah tersedia Telegram channel, kemudian tersedia juga YouTube channel. Jadi Ibu bisa belajar pelan-pelan, Ibu bisa memberikan video-video yang tepat kepada orang yang tepat ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, itu cara strategi untuk membangun secara online ya. Nah, nanti bisa dipelajari lebih dalam bagaimana bisa membangun bisnis secara online lebih efektif lagi ya. Oke. Baik, silakan teman-teman sekalian ya. Nah, satu contoh ya teman-teman, nih saya lihat ada tadi kalau nggak salah ada Pak Sulianto namanya ya. Kalau teman-teman nanti boleh cek di apa namanya YouTube channel, kita ada wawancara dengan Pak Sulianto. Pak Sulianto ini juga jago pemain online teman-teman sekalian ya. Jadi Pak Sulianto ini pada awal mulanya beliau main online ya. Nanti buat ini bisa apa tanya bagaimana pengalaman beliau ya kan. Jadi
membangun bisnis ternyata bisa ke seluruh Indonesia tanpa kemana-mana, hanya dengan dari rumah saja. Ya, jadi ibu dari Malaysia, ibu bisa bangun bisnis di Indonesia walaupun ibu tidak harus ke Indonesia. Dan kami buktikan itu bisa dilakukan. Ya, dan banyak teman-teman yang melakukan itu dan berhasil terbukti sampai hari ini. Ya, mereka tidak kemana-mana, dari rumah saja, rajin ikut Zoom, ngundang teman-temannya di Zoom, rutin Zoom, ikut Zoom, nggak kemana-mana. Ya, dan mereka bisa membangun bisnis yang sangat besar di Indonesia, walaupun dia tidak kemana-mana. Ya, dan tentu saja ini adalah satu cara paling efektif untuk membangun bisnis teman-teman sekalian. Ya, jadi seperti itu. Nah, sama seperti saya juga tidak kemana-mana buat ini ya. Saya tidak kemana-mana, jadi kadang-kadang Zoom di mana gitu. Kadang-kadang Zoom aja, kerjaannya Zoom aja. Setiap hari itu rata-rata Zoom aja kerjaan ya, tidak kemana-mana ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo, monggo. Di sini saya lihat ada beberapa teman-teman baru ya, yang baru saya lihat ya. Di sini saya pesapa dulu, ada Abu Nawas Jambi ya, selamat datang. Ada Imam S, ada Diana, ada Rio T Agung, ada Roy, ada Surya dan Rahmi, ada Agung Mustiko Nganjuk ya, ada Zainuri, ada Nawang Sulistiorini, ada Arifin Kumis, ada Dika ya, ada lagi di sini Mang Sudiartana ya, ada Anita, ada siapa lagi nih? Ada Sahrir, ada S Aminah ya kan. Itu yang baru-baru saya lihat namanya ya. Nah, silakan teman-teman ya. Monggo gimana? Jupe gimana Jupe? Apa kabar Jupe? Mister Surasa, ada yang mau disampaikan? Jupe? Suaranya belum muncul suaranya. Ya, saya Anita Samarinda. Oke, mantap Samarinda ya. Tanggal 20 ada event ya di Samarinda ya. Sukses buat Samarinda ya. Untuk eventnya dihandle oleh Pak Denny, luar biasa, dahsyat ya. Oke. Baik, silakan teman-teman. Ada yang mau berbagi? Bagi teman-teman mitra yang sudah bergabung, ada yang mau berbagi? Monggo, silakan. Silakan. Selamat malam, Mister. Selamat malam, Pak Komandan Surasa. Bagaimana? Silakan, monggo, Pak. Ya, saya kemarin itu kita kan belum pengalaman namanya untuk pembenahan tanaman apel. Di Nongko Jajar ini kan kemarin yang saya lupa belum video itu kan rusak semua tanaman apel itu, Mister. Saya malah di sana untuk minta percontohan pembenahan satu kebun apel sudah ditunjuk, sudah disiapkan lahan, apelnya itu yang sudah rusak semua. Nah, saya itu kan belum Mister. Mungkin di antara teman-teman yang ikut Zoom ini ada yang sudah pengalaman untuk bagaimana untuk membenahi yang sudah rusak, kemudian untuk menjadi lebih baik itu seperti apa kira-kira caranya? Ya, oke. Silakan. Teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman membenahi apel yang rusak. Kategori rusaknya itu gimana, Pak Surasa? Maksudnya rusaknya itu gimana? Rusaknya itu banyak hama, di samping banyak hama, kemudian pupuknya itu dosisnya sangat tinggi. Kalau dosis tidak tinggi, dia sudah tidak bisa hidup lagi. Kalau kita kan pedoman kita orang baru, kan kita pedoman SOP dari perusahaan, kan pembenahan. Tapi mungkin dari teman-teman yang mengikuti Zoom malam ini ada yang sudah punya pengalaman untuk membenahi itu, bisa di sharingkan di sini. Ya, silakan. Jadi tadi Pak Surasa sudah memahami sebenarnya beliau bagaimana strategi penggunaan Pornas dengan standar perusahaan ya, itu sudah ada sebenarnya, dan saya yakin Pak Surasa sudah tahu. Namun malam ini Pak Surasa bertanya kepada teman-teman mungkin yang lain gitu ya, maksud beliau itu adakah teman-teman yang mungkin pernah menghandle sebuah tanaman yang rusak gitu ya, mau diuji cobakan dengan menggunakan Pornas, itu strategi mana secara aplikatif ya. Silakan kalau ada monggo bisa di-sharing ya teman-teman ya, yang ada silakan ya. Oke, saya sambil jawab dulu pertanyaan dari Ibu Yulika Tenggarong ya. Pak Jun, apakah soil ya itu bisa dicampur dengan atau dioplos dengan kapur? Wah, dioplos ini kayak BBM aja dioplos dulu ya. Nah, di kapur karena saya dapat pertanyaan dari member, makasih sebelumnya.
untuk di lahan basah padi dan kering di tanaman jagung. Oke. Jadi gini Bu Yuli, sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Sekarang kita bicara dulu apa sih fungsi kapur yang selama ini digunakan petani dan apa sih fungsi Pornas Soil. Nah, ini Ibu perlu pahami dulu gitu loh, Bu, ya. Nah, selama ini Bu, petani itu menggunakan kapur, itu memang tujuan mereka adalah menaikkan pH. Ya, menaikkan pH agar menjadi normal, tujuannya begitu, ya. Karena memang saya yakin petani yang sudah biasa pakai kapur mereka itu sudah paham bahwa tanah yang pH-nya asam itu tidak bagus. Dan memang betul saran kapur. Jadi diterapkan kapur di lahan tersebut, ya. Nah, hanya saja mungkin ya Bu ya, petani itu banyak yang nggak tahu dosis yang diperlukan untuk menaikkan pH dengan kapur ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu dosisnya nih Bu. Ya, dosis normalnya dengan kapur ya Bu ya. Biar ada bayangan gitu ya. Jadi dosis normalnya dengan kapur itu gini Bu. Ya, jadi hitungannya adalah kalau misalnya pH tanahnya contoh nih Bu ya, pH tanahnya itu 3 misalnya, ya kan? Nah, sementara pH tanah normal itu kan tujuannya itu adalah antara 5 sampai 7 kan, 5,5 sampai 7 lah. Ya kan ini pH tanah normal, ya kan? Nah, artinya kalau mengejar normal, berarti kalau awal mulanya pH 3, berarti kan dia harus plus 3 agar bisa sampai di atas 5,5. Tujuannya 6 gitu loh, ya kan? Jadi awalnya itu 3 menjadi 6 ya. Jadi tujuan penambahan itu 3 digit pH gitu kan. Nah, ini hitungan dengan kapur nih Bu ya, biar Ibu paham ya. Nah, kemudian kalau di teori kapur, penggunaan kapur, maka hitungannya adalah begini Bu. 1 hektar lahan untuk meningkatkan 1 digit pH itu butuh 2 ton kapur. Ya, 2 ton butuhnya. Kapurnya itu butuh 2 ton ya. Jadi kapurnya itu butuh 2 ton. Nah, sementara kalau untuk 3 digit pH, 3 digit pH, berarti 1 hektar, berarti kan dikalikan 3, berarti butuh adalah 6 ton. Ya, 6 ton kapur. Ya, dibutuhkan 6 ton kapur. Nah, tentu saja Bu Yuli, ya kan, di sini petani biasanya akan mulai keberatan karena 6 ton kapur ini mahal, Bu. Ya kan? Dan biaya angkutnya lumayan gitu kan, 6 ton. 1 hektar ya, setiap 1 hektar dia harus butuh 6 ton kapur. Ya, untuk bisa betul-betul dia meningkatkan digit pH-nya menjadi normal, Bu, menjadi 6. Ya. Dan ya kan tanah itu tidak boleh langsung ditanami, Bu. Ya, jadi kalau menggunakan kapur itu tanah itu tidak boleh langsung ditanami. Jadi harus istirahat 6 bulan. Contoh kayak tadi, bukan cerita itu kan untuk padi atau jagung. Nah, itu padi dan jagungnya itu nggak boleh ditanamin dulu bibitnya, Bu. Jadi kalau pakai kapur itu dia harus benar-benar didiamin 6 bulan dulu sampai 1 tahun nggak boleh tanamin. Jadi nggak boleh ada tanam bibit jagung atau bibit padi, nggak boleh tanam dulu. Kenapa? Karena kalau ditanamin duluan maka pembenahan tanahnya bukan pembenahan tanah ya, menaikkan pH-nya itu tidak akan terjadi, tidak akan optimal, ya bahkan cenderung gagal nanti. Ya pH-nya akan tetap segitu-segitu saja. Ya kenapa saya bilang segitu-segitu saja? Ya karena kan pada proses budidaya tanaman, kalau sudah ada bibit ditanam di atas tanah itu kan pasti ada proses pemupukan kimia biasanya. Dan belum lagi ada proses pestisida dan sebagainya. Jadi nggak akan normal pH tanah. Ya karena dengan penggunaan kapur seperti itu syarat penggunaannya. Nah jadi artinya begini Bu, kalau memang tujuan petani itu adalah untuk menaikkan pH, ya dengan kapur, ya kan. Nah Ibu boleh kasih pandangan begini, Pak, saya punya solusi yang lebih cerdas lagi, yaitu kapur itu bisa digantikan dengan yang namanya soil. Jadi bisa digantikan ya Bu ya. Karena dalam soil itu kan fungsinya ada 3 ya Bu, di dalamnya. Satu, ada yang namanya zat pengurai residu kimia. Pengurai residu kimia tanah. Yang kedua itu kan ada humus untuk memperbaiki struktur. Dan yang ketiga ada mikroba premium. Nah, ketiga zat dalam soil ya, Bu Yuli ya, dan teman-teman lainnya, ketiga zat ini kalau diterapkan di tanah, itu bonusnya adalah pH itu jadi naik, Bu, jadi normal. Jadi artinya bukan saja tujuannya itu hanya untuk pH saja, tapi
ya residu kimia tanah itu akan terurai, kemudian struktur tanah juga akan benar. Nah, mikroba itu juga akan rame di situ, cacing datang, ya belut datang, ya kan, dan sebagainya. Itu dampaknya. Jadi dampak positifnya salah satunya adalah pH yang normal. Nah, sementara kalau kapur tadi, ya fungsinya cuma naikin pH. Kalau pakai kapur nggak bisa, residu kimia tanah itu berkurang, nggak bisa. Struktur tanah nggak bisa bagus, gitu loh, Bu. Ya, tapi kalau pakai soil, maka kenaikan pH adalah bonusnya. Tapi yang lain juga akan bagus. Jadi kayak tadi, struktur tanah bagus dan sebagainya. Dan soil ini kan jauh lebih efektif. Karena 1 hektar itu cuma butuh 6-10 kilogram kan, 1 hektar lahan. Jadi 1 hektar lahan itu cukup 6-10 kilogram. Berapapun pH-nya gitu loh, Bu. Artinya begini, contoh pH-nya 3 tadi kan. Nah, untuk ngejar normal itu kan berarti ngejarnya jadi 6 misalnya. Berarti kan sama, harus plus 3 digit kan. Nah, tapi soil ini pinter, beda sama kapur. Kalau kapur, semakin tinggi kenaikan digit yang diperlukan, volumenya harus makin banyak. Nah, kalau soil nggak perlu seperti itu, Bu. Jadi kalau soil itu, 1 hektar lahan itu dosisnya adalah 6-10 kilogram. Jadi berapapun pH-nya, itu akan menuju normal. Ya, nah, maksudnya begini, contoh, pH-nya misalnya awalnya 2. Kalau dikasih soil, nah nanti bisa normal jadi 6. Kalau pH-nya misalnya 4, kalau dikasih soil ya jadi 6, ya gitu loh, Bu. Jadi berapapun pH-nya tetap dia jadi normal gitu loh maksudnya. Dengan menggunakan soil. Ya, dan hitungan harganya jauh lebih murah, Bu. Nanti coba dihitung deh. Ya. Karena kalau saya kebetulan pernah berhitung ya, Bu, ya kayak tadi yang 6 ton kapur. 6 ton kapur itu kira-kira petani mengeluarkan uang sekitar 6 juta, Bu. 6 juta rupiah itu harga kapur segitu itu. Ya, nah sementara kalau dengan soil itu kalau sekitar 10 saja, 10 itu kan cuma 3 jutaan. Ya, itu kalau harga konsumen. Kalau harga member atau harga RO kan lebih murah lagi, Bu, gitu loh, Bu. Nah, bandingannya itu di situ, ya. Nah, jadi kalau tujuan petani itu, saya jawab sekali lagi ya, kalau tujuan petani itu adalah untuk menaikkan pH, Bu, menaikkan pH, ya, maka sarankan, Bu, kapur itu sebenarnya tidak diperlukan lagi. Karena di dalam fungsi kapur itu ada soil yang bisa menggantikan fungsi kapur itu. Jadi buat apa dipakai kapurnya lagi? Karena kan biayanya jadi double gitu. Udah pakai soil, udah pakai kapur lagi gitu. Ya. Nah, kecuali ya Bu ya, kecuali tujuannya adalah untuk menormalkan pH air. Nah, ini beda lagi ceritanya. Ya, jadi kalau kapurnya tuh tujuannya menormalkan pH air itu bagus, Bu. Saya sarankan sekali. Ini contoh caranya, Bu. Ya. Kalau misalnya ibu mungkin tidak meyakini atau petaninya tidak yakin berapa pH air gitu ya yang digunakan di situ. Nah, ibu bisa tambahkan kapur dengan tujuan apa? Membuat pH airnya jadi normal, ya. Nah, caranya gimana? Contoh, caranya menormalkan misalnya. Kalau di dalam 1 tangki semprot, nah, ibu bisa tambahkan 5 sendok kapur, ya, 5 sendok kapur. Itu bisa ditambahkan 5 sendok kapur. Ya, 5 sendok makan kapur dimasukin dalam 1 tangki, Bu. Nah, itu dicampur soil boleh-boleh saja, Bu. Silahkan dicampur soil, ya. Kalau memang tujuannya adalah untuk sekali lagi menormalkan pH air. Tapi kalau tujuannya untuk menaikkan pH atau membuat pH jadi basah, ya sebenarnya nggak perlu kapur gitu loh maksudnya. Ya kan dengan soil saja sudah cukup. Ya. Tapi kalau untuk menormalkan pH air perlu kapur, ya, dan bisa dicampur seperti itu, ya, dicampur di dalam 1 tangki semprot silahkan. Namun saya selalu ingatkan juga yang namanya bentuk daripada soil itu kan granulnya itu kan agak besar, ya. Jadi saran saya sebelum dimasukin dalam tangki semprot, ibu tolong saring dulu di luar, Bu. Jadi di luar disaring dulu dengan bagus. Jadi serbuknya itu nggak perlu ikut masuk dalam tangki, nggak perlu. Ya, serbuknya itu sebenarnya kan media hidupnya bakteri, ya, tempat bakterinya tidur. Nah, begitu udah kena air kan bakterinya udah campur air, sudah bangun dia. Nah, sebenarnya serbuknya udah nggak perlu. Ya, serbuknya ibu tebar aja di tanah, nggak perlu ikut masuk dalam tangki semprotnya.
Ya, nah demikian juga dengan menggunakan kapur harus hati-hati karena kalau enggak kan apa namanya sprayernya itu menjadi tersumbat nanti dengan residu-residu apa namanya granulnya atau butir-butirannya tadi ya. Nah, gitu ya Bu ya. Semoga Ibu bisa memahami apa namanya jawaban saya gitu ya. Oke, kemudian Anita ya. Selama ini saya rata-rata saat presentasi dengan para petani, mereka maunya dideplot dulu agar bisa melihat hasilnya kalau menggunakan Pornas. Sedangkan saya dan tim kurang berpengalaman dalam hal tersebut. Ya, jadi Anita, saran saya untuk demplot adalah banyak ngasihnya. Sarankan kalau mau demplot itu adalah untuk 1 bulan aplikasi. Kan 1 saset itu kan 10 hari ya. Jadi kalau 3 saset itu berarti kan 1 bulan. Nah, itu kurang lebih untuk lahan seluas 1.000 meter persegi. Jadi Anita, terus terang Anita, jadi gini, kita harus memahami bahwa di luar sana itu banyak juga petani ya kadang-kadang, sorry ya, nggak benar juga. Kenapa? Karena nggak benar, kadang-kadang mereka memanfaatkan, pinginnya cuma dapat pupuk gratis, itu banyak saya ketemu petani begitu. Jadi mereka itu pinginnya cuma dapat pupuk gratis doang sebenarnya, nggak niat untuk membeli, itu banyak juga begitu. Kenapa? Karena memang kebetulan mungkin saja yang Anita temui ini bukanlah pemilik lahannya misalnya. Ini contoh ya, banyak kan di lapangan itu ternyata yang kita temui itu bukan pemilik lahan, tapi penggarap lahan. Ya. Jadi bukan orang yang punya lahan, penggarap yang ngerjain lahan gitu ya. Nah, jadi mereka mau ambil cuan istilahnya dengan cara ngambil pupuk gratis saja. Ketika hasilnya bagus, mereka belum tentu mau beli gitu kan. Nah, oleh sebab itu, untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, ketika Anita memberikan contoh kepada petani, berikan 3 saset aja. Ya, dan saran saya 3 saset itu diuji coba di tanaman jangka pendek. Jadi bukan tanaman keras jangka panjang. Apa itu tanaman jangka pendek? Yang pendek, jaraknya pendek. Jadi misalnya padi atau misalnya jagung, ya atau cabai, tomat, ya yang jangka pendek. Kalau yang tanaman keras jangka panjang itu kan yang usianya panjang dan itu perlu waktu berbulan-bulan untuk melihat hasilnya, bisa perlu 2-3 bulan. Tapi kalau tanaman jangka pendek, dalam 1 bulan aplikasi Anita dan teman-teman lain, itu mereka akan lihat hasilnya. Ya, dan kita minta mereka tidak perlu ke semua lahan. Jadi bisa uji coba di 1 peta saja misalnya. 1 peta lahan, ajak mereka coba di 1 peta itu. Ya, tujuannya biar yang sisa lahannya pakai yang lain, pupuk kimia atau yang lainnya, agar mereka tuh lihat perbedaannya. Karena kalau dari awal uji cobanya langsung ke semua lahannya, mereka nggak lihat perbedaannya. Justru kita minta mereka coba di bagian kecil itu agar mereka melihat dengan mata kepala sendiri perbedaannya. Nah, kami udah berpengalaman Anita, banyak kejadian. Jadi petani yang uji coba misalnya di 1 peta gitu ya, mereka kaget. Padinya yang 1 peta pakai Pornas dibandingkan sekitar yang tidak pakai Pornas itu jauh pertumbuhannya lebih bagus. Demikian juga jagung misalnya. Jagung yang tidak pakai Pornas dengan yang pakai Pornas yang bagian kecil itu jauh pertumbuhannya jauh lebih bagus gitu lah ya. Nah, jadi artinya jika petani itu betul-betul adalah petani yang memang betul-betul ingin hasil panen yang berlimpah ya dan bukan petani yang dalam tanda kutip cuma mau pupuk gratis gitu ya. Mereka pasti akan ambil. Ya, kelanjutannya mereka akan ambil dan beli gitu Anita. Itu yang pengalaman kami ya. Nah, oleh sebab itu dengan produk yang Anita miliki sebagai mitra, gunakanlah untuk demplot, bukan untuk dijual lagi. Karena semakin banyak Anita bisa demplot, maka peluang untuk mendapatkan testimoni dan keyakinan petani itu juga akan makin besar. Ya, karena kan 1 box itu kan isinya 25 saset. Nah, kalau kita bagi 3, berarti kan sekitar hampir 10 petani Anita bisa demplot gitu dalam 1 box Pornas. Ya, jadi hampir 10 petani kan kalau masing-masing petani Anita kasih 3, berarti kan hampir 10 petani, sekitar 8 petani Anita bisa bagikan untuk uji coba. Ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan testimoni dan untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Ya, saya selalu percaya teman-teman sekalian bahwa pekerjaan Anda dan pekerjaan kita ini adalah pekerjaan dunia pemasaran. Dalam pekerjaan dunia pemasaran, hukumnya berlaku sama, yaitu hukum Pareto. Di mana hukum Pareto itu mengatakan selalu 20% daripada orang yang kita prospek
yang kita uji coba dengan produk, hanya 20% yang berhasil, yang langsung yakin, yang 80%-nya masih tanda tanya. Itu sudah hukumnya. Nah, oleh sebab itu kalau Anda ingin dapat keyakinan yang lebih banyak, ya berarti uji cobanya ke lebih banyak. Nah, itu konsepnya gitu. Ya, jadi oleh sebab itu makanya Anita, saran saya kalau demplot jangan sampai panen, nggak perlu sampai panen demplot itu. Cukup 1 bulan biar mereka lihat perbedaannya. Ya. Nah, gitu Anita ya. Dan tentu saja Anita silakan berkonsultasi dengan leadernya. Saya yakin leadernya Anita adalah orang yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Ya, jadi kalau misalnya leadernya nggak bisa menjawab, ya bisa tanya ke manajemen. Ya, ke saya bisa tanya. Silakan ya. Oke, kemudian dari Pancawardhana. Produk andalan ini adalah pupuk organik, di mana pelanggannya akan lebih banyak dari kalangan petani. Hal yang mungkin menjadi tantangan terberat adalah bagaimana meyakinkan petani akan keunggulan pupuk Pornas yang selama ini menggunakan pupuk kimia atau urea. Apakah AWM mempunyai produk demplot di setiap daerah desa untuk pembuktian kualitas, karena petani selalu minta bukti terkait keberhasilan betul. Nah, betul sekali. Jadi Pancawardhana, selama ini petani itu pasti memang minta demplot, minta bukti. Nah, saya mau sampaikan gini, Panca. Selalu ada 2 tipe petani yang nanti Panca akan temui. Ini ya, 2 tipe petani. Nah, tipe petani pertama, Panca, adalah petani yang percaya dengan video yang mereka terima. Ya, caranya begini, Panca. Contoh, Panca misalnya ketemu petani cabai. Ya, nah sebelum Panca ketemu petani cabai, Panca siapkan dulu, ambil dulu video testimoni mengenai cabai, kumpulin dulu. Ya, nah itu semua ada Telegram channel Panca. Ya, Telegram channel AWM Star Life Official Channel itu semua ada ribuan kan, di sini ada 4.000 lebih testimoni di sana. Ada 4.000 loh ya. Jadi Panca silahkan cari dulu, kumpulin dulu itu video cabai. Ya. Nah, jadi sebelum ketemu petani ini Panca kasih itu video cabai. Pak, ini loh Pak pakai Pornas. Nih di sini pakai Pornas begini, begini, begini. Ya. Itu salah satu cara meyakinkan Panca. Nah, ada tipe petani yang percaya dengan video ada. Ya, jadi mereka lihat video, bagus. Akhirnya mereka mau coba. Itu ada tipe yang pertama saya selalu bilang. Tapi ada petani tipe kedua, Panca, yang nggak percaya, Panca. Udah dikasih video, ya itu kan di situ, belum tentu di lahan saya bisa. Nah, itu dia. Ya, nah oleh sebab itu untuk petani tipe kedua inilah tugasnya Panca berikan demplot kayak tadi. Kayak Anita tadi. Makanya saya selalu bilang begini, Panca. Ketika Panca udah join bergabung di AWM, Panca kan mengeluarkan lisensi 3,1 juta, Panca kan dapat 12 item. Kita anggaplah 12 box gitu kan. Nah, produk ini jangan dijual, Panca. Ya, ini yang banyak para mitra ini agak salah persepsi dengan bisnis kita gitu. Bisnis kita ini kan bukan jualan produk. Jadi kalau Panca dapat produk ketika join, jangan dijual lagi. Produk itu tujuannya buat apa sih, Panca? Produk ini untuk demplot, untuk membuka peluang ya testimoni yang lebih banyak lagi. Nah, kalau Panca ketemu petani tipe kedua yang tidak percaya Panca, tidak ada cara lain, kasih dia uji coba di tes 3. Nih Pak, saya tes 3. Ya, atau bahkan ada beberapa mitra yang nantang karena mereka sudah yakin ditantangin, Pak, Bapak coba sampai panen, kalau nggak berhasil nggak usah bayar. Ya, tapi kalau berhasil, nah, Bapak silahkan jadi member, misalnya ditantang begitu. Itu ada yang seperti itu. Ya, jadi artinya untuk yang tidak percaya lagi silahkan diberikan demplot. Ya, nah tentu saja Panca, kami juga kan terbatas dari sisi perusahaan ya. Kita bicara dari sisi perusahaan itu terbatas. Pada saat tahun 2022, kalau tadi Panca dengar, kami sudah melakukan demplot uji coba di 10 provinsi. Kami itu bagi-bagi, ada sekitar 10.000 box kami bagi-bagi pada tahun bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022. Itu kita bagi-bagi, Panca, ke 10 provinsi. Ya, sudah 10 provinsi, tapi terus terang tentu saja kan 10 provinsi ini kan juga tidak bisa kami handle langsung semuanya. Jadi kami melalui tangan teman-teman mitra kami yang ada di lapangan, ya kan? Dan demplotnya banyak, dan hasil demplot itu semua sudah tertera di Telegram channel Panca. Semua sudah ada dokumentasinya. Artinya Panca bisa pakai itu, ya. Nah, jadi tentu saja kami secara company tidak memiliki satu tempat khusus, memang itu adalah penggunaan Pornas di situ, enggak seperti itu. Karena kami bekerja sama dengan mitra. Jadi Anda semua ini kan mitra dengan kami kan. Jadi kita adalah mitra. Karena perusahaan sendiri kan enggak punya marketing, Pak. Ya, saya enggak punya marketing, Pak. Di tim kami itu enggak punya tim marketing, itu enggak ada. Ya, jadi
kami mengajak Anda menjadi mitra. Jadi kita tuh bersama-sama memarketingkan produk ini. Nah, itu kata kuncinya. Ya, nah jadi artinya Panca, itu caranya. Gunakan video, kalau nggak percaya ya download. Itu aja caranya, nggak ada cara lain. Ya, untuk meyakinkan petani itu tidak ada cara lain. Ya, nah tentu saja sambil ya Panca ya, edukasi dengan pemberian video. Ya, saya selalu yakin dan percaya begini Panca. Saya tadi kan bilang, dari 45 juta petani kita, itu ada sekitar 14 juta itu petani milenial. Petani milenial itu yang mana mereka itu pagi hari dan siang hari itu ada di sawah, malam harinya mereka ada di dunia online dan mereka belajar di dunia online. Itu ada, ya kan? Dan kalau kita Anda usah jauh-jauh lah. Kalau seandainya Anda jadi double diamond ya, black diamond. Anda jadi black diamond itu Anda kan butuh cuma 15.000 pelanggan pro kan. Cuma 15.000 loh. Ya, artinya kalau dari 14 juta petani itu kita bisa grab 1 juta petani saja. Berarti black diamond kita sudah ada berapa tuh? Anda bagi aja. Banyak loh. Ya, kalau kita bisa raih 1 juta saja petani milenial Indonesia itu menggunakan Pornas dan mereka menggunakan cara belajar dengan online seperti ini, itu sudah lebih dari cukup Panca. Panca udah jadi black diamond. Kalau 1 juta petani ya, ini 1 juta petani kita bagi dengan sebentar saya hitung sedikit. Ya, anggaplah dari 14 juta itu kita bisa kuasai 1 juta petani. Jadi 1 juta petani ya. 1 juta petani dibagi dengan 15.600. Nah, itu ada 64 black diamond. Ya, karena satu black diamond itu kan membutuhkan ada sekitar 15.600 pelanggan. Ya, kalau 1 juta ya kan? Itu sekali lagi itulah market kita. Ya, jadi bagaimanapun kita tentu saja harus punya market. Ya, tentu saja punya sasaran yang jelas. Nah, jadi market kita seperti itu Panca, yang biar Panca bisa lebih paham. Ya, oke, baik. Anita ya, oke. Jadi Anita yang dikasih yang putih dan yang kuning. Satu aja, Anita. Boleh yang ini aja, yang kuning saja, yang di masa pertumbuhan. Yang di masa pertumbuhan, ya. Oke, baik. Kemudian nanti Arifin Kumis, silakan, Pak Arifin. Kalau mau bertanya boleh. Silakan. Ya. Oke, Gimana Pak Arifin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam kenal saya Arifin dari Gorontalo nih, Pak. Kebetulan Ya. baru gabung ini. Jadi sedikit tertarik dengan materi yang disampaikan ini, Pak. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Memang kalau di Gorontalo itu sendiri kan petani yang ada di Gorontalo itu lebih fokus ke tanaman jagung sama padi, Pak ya. Ya. Nah, jadi gini, Pak. Saya juga beberapa tahun kemarin sempat untuk mengenalkan produk pupuk organik juga. Memang pertama itu saya lebih kan kebiasaan petani di Gorontalo itu dengan pupuk pupuk kimia. Memang sebelumnya sudah ditanyakan juga itu. Tetapi saya cara menyampaikan materi itu memang saya sampaikan jangan pakai pupuk kimia. Memang saya langsung sampaikan pakai produk ini. Ya. Nah, setelah berjalan 3 bulan, memang ada beberapa keluhan. Memang ada penilai plusnya juga, Pak. Cuman cara merubah mindset petani itu dia, memang dengan pupuk tersebut ada nilai plusnya juga, Pak. Tetapi itu diibaratkan begini, Pak. Pupuk organik itu kayak minum susu. Jadi makanan pokoknya kimia, kemudian susunya ini pupuk organik. Memang ada menimbulkan untuk hasil pertanian itu memang lebih. Tetapi untuk keluar biaya itu yang jadi keluhan mereka, Pak. Nah, mungkin di sini Bapak, saya juga belum nonton videonya untuk demplotnya itu dari awal perbandingan dengan beberapa lahan yang memakai dari awal pupuk Pornas itu saya belum lihat. Tapi mudah-mudahan di sini saya bisa ada edukasi tersendiri kepada petani yang insya Allah kalau memang kualitas produk dari Pornas ini dia bisa menekan biaya yang ada di lapangan di aktual petani insya Allah, Pak. Itu. Iya. Nah, kalau di Gorontalo memang rata-rata pakai pupuk kimia, urea dan Ponska, Pak. Jadi kalau untuk pupuk organik itu sendiri
Ya, cuman pertama saja itu. Berikut-berikut langsung mereka bilang, tetap kembali lagi ke laptop begitu. Tetap pupuk Ya, kimia. Udah, jadi ya. biar mahal mereka tetap cari, Pak. Nah, gitu, Oke, Pak. Yang jadi oke. kendala yang saya lihat saat ini, Pak. Baik, baik Pak Arifin. Ya, Salah. Ya. baik Pak Arifin. Nah, teman-teman sekalian, ini bagus nih pertanyaan Pak Arifin ini bagus ya. Jadi ini adalah membuka paradigma. Jadi betul sekali kata Pak Arifin. Paradigma petani kita selama ini, mereka menganggap pupuk organik itu adalah susu, makanan pelengkap, ya, atau suplemen istilahnya. Nah, di mana makanan pokoknya itu adalah nasinya, itu adalah pupuk kimia. Nah, itu adalah mindset petani kita selama ini, teman-teman sekalian. Dan itu betul. Kenapa saya bilang betul? Karena selama ini pupuk organik yang ada di pasaran itu pupuk organik yang memang kandungannya itu tidak lengkap. Unsurnya itu tidak lengkap, unsur haranya tidak ada. Contoh ya, Pak Arifin dan teman-teman pernah tahu yang namanya pupuk fermentasi ya Pak ya, fermentasi ya, contoh ya. Contoh misalnya kita bicara yang POC deh, POC Pak. Banyak kan pupuk organik dalam bentuk POC ya Pak ya, pupuk organik cair kan. Nah, POC pupuk organik cair itu adalah menggunakan teknologi yang namanya bioteknologi. Nah, di mana pupuk organik cair itu kebanyakan itu tidak ada unsur hara. Di dalamnya itu kebanyakan adalah mikroba atau bakteri. Ya, nah memang Iya, betul kalau iya. yang namanya mikroba atau bakteri itu sifatnya pelengkap atau suplemen. Dan itu memang harus dan butuh memang yang namanya makanan pokoknya yaitu nasinya, yaitu yang namanya pupuk kimia. Nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Ya, nah nanti Pak Arifin beda dengan Pornas, Pak Arifin. Pornas ini, Pak, nanti Bapak dengar materi kami. Pornas ini kandungannya tuh lengkap, Pak. Jadi ada unsur hara makro dan mikronya. Nah, unsur hara makro itu adalah yang tadi NPK itu unsur hara makro, Pak. Nasinya. Ya, NPK, nitrogen, fosfat, kalium itu adalah makanan pokoknya. Jadi yang Bapak sebutkan yang urea itu kan nitrogen kan. Termasuk yang tadi yang Bapak sebut SP2, SP36 atau apa fosfat itu fosfatnya dan sebagainya. Nah, jadi makanan pokoknya sudah ada Pak di Pornas ini, Pak. Ya, nanti Bapak lihat di kandungan Pornas itu ada unsur hara makro. Nah, unsur hara makro itu adalah nasinya. Itu sudah ada Pak nasinya. Nah, terus ada tambahan unsur hara mikronya. Nah, unsur hara mikronya ini lengkap, ada lauk pauknya, Pak. Jadi ada boron, magnesium, kalsium dan sebagainya. Nah, artinya Pak, Pornas ini sebenarnya secara logika, secara kandungan Pak ya, itu udah nggak perlu pupuk kimia Pak Arif. Pornas ini. Karena semua kandungan pupuk kimia sudah ada dalam Pornas. Ya kan? Nah, lalu apa yang membedakan Pornas dengan pupuk yang lain nih, Pak? Karena dia teknologi nano, Pak Arifin. Teknologi nano itu, partikelnya Pornas ini dibuat 1/10 juta lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Sehingga dia kalau dispray di batang sama daun, dia bisa langsung masuk ke pori-pori batang sama mulut daun, Pak. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh pupuk organik biasa. Pupuk kimia juga nggak bisa lakukan itu. Pupuk kimia dan pupuk rata-rata itu kan semua kerjanya di tanah, Pak. Ya kan? Nah, sementara yang namanya Pornas ini kerjanya lewat batang sama daun, Pak. Jadi dia bisa diserap secara instan. Jadi kelebihan Pornas itu di situ, Pak Arifin. Satu, kalau dia bilang bahwa pupuk organik itu adalah pelengkap, betul, tapi bukan Pornas, Pak. Kalau Pornas sangat lengkap jawabannya, ya. Jadi sudah ada unsur hara makro, sudah ada unsur hara mikro, plus dia nanoteknologi. Jadi karena dia nanoteknologi, dia bisa menyerap secara instan, tidak melalui tanah. Nah, itulah yang membuat Pak Arifin, kami sudah punya testimoni cukup banyak, di mana petani itu tidak perlu pakai kimia lagi, dan itu bukan sekali panen, Pak. Sudah berkali-kali panen. Bapak boleh tanya, di sini ada Pak Surasa, contoh. Pak Surasa ini lagi handle petani sayur mayur, misalnya di daerah Temanggung, Tulungagung, dan sebagainya. Ya, itu panennya bukan cuma sekali yang berlimpah, Pak. Berkali-kali sudah berlimpah. Ya kan? Dan banyak juga Pak, ya panen-panen yang sangat berhasil di Telegram channel kami. Dan itu bukan sekali panen, sekali dua kali panen, berkali-kali panen. Ya, bahkan kami pernah ada wawancara ya, petani durian sama kakao Pak, dari daerah Poso Pak. Namanya Pak ini, aduh saya lupa namanya. Saya lupa namanya, dari Poso pokoknya. Ya. Nah, itu 18 kali Pak Arif. Panennya itu berlimpah Pak, 18 kali. Dengan Pornas saja nggak pakai pupuk kimia lagi, kakao sama durian. Sampai sekarang akhirnya beliau sampai ekspor sekarang duriannya karena hasilnya sangat bagus sekali. Bahkan Pak Robin, sorry namanya Pak Robin dari Poso itu sempat nanya saya,
Pak Jun, ini nggak apa-apa ya, durian saya ini berbuah terus banyak sekali. Sudah 18 kali, Pak. Dan ini masih berbuah terus. Ya saya bilang nggak apa-apa, Pak. Selama Bapak berikan Pornas terus-menerus, ya nggak apa-apa. Karena Pornas ini nutrisi atau unsur haranya dipenuhi, ya wajar dia berbuah terus. Ya, karena memang menurut dia kalau dengan kimia nggak bisa kayak gini hasilnya. Nah, tapi dengan Pornas bisa. Ya. Nah, jadi gitu Pak Arifin. Nanti boleh Pak pelan-pelan Bapak berikan ilmu kepada petani-petani Bapak bahwa Pornas ini adalah teknologi baru, teknologi yang berbeda dengan pupuk organik yang selama ini dikenal. Jadi gini, teknologi terdahulu pupuk organik itu ada dua Pak, yaitu fermentasi dan bioteknologi dan distilisasi namanya. Nah, Pornas ini teknologinya namanya teknologi nano Pak. Teknologi nano ini teknologi terbaru di dunia pupuk Pak. Ya, dan memang banyak petani belum kenal Pak. Nah, ini tugas kita mengenalkan gitu loh Pak. Mengenai ada satu teknologi pertanian baru dari Jepang yang namanya teknologi nano yang Bapak bisa ceritakan kepada mereka. Gitu Pak Arifin, ya. Cukup puas Pak? Siap Pak. Insya Allah nanti kalau misalnya ada yang saya mau tanyakan karena ada nomor-nomor upline juga yang bisa saya hubungi Pak. Karena Boleh, kan Pak. aktual di lapangan itu lebih materi itu leblebih diperkuat Pak. Kan petani itu mau lihat yang langsung. Kan rata-rata seperti dibuat perbandingan kelar ini Pak. Ya, betul. Jadi kata kuncinya memang dicoba kepada mereka. Ya, silakan ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian saya lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Anita ya. Bagaimana cara menjawab kekhawatiran petani ketika saat mereka menggunakan pupuk organik kita ke lahan sawit mereka yang sudah panen sebelumnya, mereka takut saat beralih hasil panennya menjadi turun. Itu betul, Anita. Semua petani mengkhawatirkan itu. Nah, oleh sebab itulah gunanya Anita demplot. Dan demplotnya ke sedikit pohon aja. Ini contoh ya, Anita. Ada satu kejadian. Nanti bisa cari videonya di YouTube channel. Namanya, saya wawancara, namanya Pak Budi, pemilik lahan sawit dari Palangkaraya. Ya, jadi Pak Haji Budi dari Palangkaraya. Beliau memiliki sekitar 60 hektar lahan sawit. Ya, beliau ini ceritanya nih, Anita ya, selama 6 bulan terakhir itu memang enggak keluar buah sampai dia udah uji coba. Ya, nah kemudian ada sahabatnya namanya Pak Farudin itu mengenalkan Pornas. Nah, Pak Haji Budi itu awalnya nggak percaya. Sama aja, saya udah pakai semua pupuk, nggak ada yang berhasil. Ya, dia pikir Pornas ya sama saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Farudin saat itu? Akhirnya Pak Farudin, begini Pak Haji. Pak Haji coba aja ke 10 pohon. Jadi, Anita bayangin ya, dia punya 60 hektar lahan sawit. 60 hektar lahannya. Dia khawatir kan, kalau pakai Pornas, ya kalau berhasil, kalau enggak kan saya rugi gitu. Ya, nah jadi karena memang sawitnya ini nggak berbuah udah 6 bulan, ya dia mau aja nating tulus dia coba. Dikasih uji coba 10 pohon. Selama 2 bulan itu diuji coba. Cuma 10 pohon doang, bayangin aja. Yang lain tetap nggak dikasih apa-apa, karena memang udah dia kasih pupuk sebelumnya nggak berbuah. Nah, yang 10 pohon ini diuji coba nih. Dan ternyata setelah bulan ketiga, Anita, yang 10 pohon ini hasilnya luar biasa. Kagetlah dia, Anita. Ya kan? Nah, gara-gara 10 pohon ini berhasil, akhirnya apa? Nah, sebagian besar lahannya akhirnya pakai Pornas. Gitu loh, Anita, ceritanya. Ya, jadi betul, Anita, bahwa yang namanya kekhawatiran petani itu sama semua. Nah, oleh sebab itulah makanya ajak mereka uji coba di bagian kecil lahan, Anita. Jangan di bagian besar lahan, karena mereka pasti khawatir. Contoh, nanti kalau gagal panen gimana? Pasti kekhawatiran petani kan begitu. Nah, oleh sebab itu, Pak, saya minta Bapak coba aja di sebagian kecil. Kalau sawit ya beberapa pohon saja. Nggak masalah, diuji coba. Gitu. Nah, tapi kalau berhasil, Anita, biasanya keyakinan mereka akan bulat, gitu loh, Anita. Seperti beberapa pengalaman kami. Ya, seperti itu ya. Kemudian Pak Agung Pustiko Nganjuk. Ya, kalau secara online kan tidak mungkin demplot. Bisa, Pak Agung. Ya, dengan cara apa? Pak Agung bisa kirim kan. 3 saset dikirim itu kan bisa pakai amplop dikirim Pak, pakai ekspedisi. Gampang sekali. Ya, jadi artinya Pak Agung bisa kirim untuk demplot. Kan tidak harus nih, Pak. Pertanyaan saya begini, Pak Agung. Apakah demplot itu Pak Agung harus turunlah ke lahan sendiri? Ya kan? Kan tidak harus. Ya, nanti boleh tanya pengalaman di sini ada Pak Adi Yulianto, ada Pak Sulianto dan sebagainya. Banyak teman-teman di sini itu punya pengalaman membangun jaringan secara online. Mereka tidak ke sana, tidak ke lokasi. Ya kan, ini contoh langsung aja nih, Pak Adi Yulianto, Pak Suli itu ada tim Pak Sudiono di Jambi.
Ya kan? Itu awal mulanya mereka nggak pernah ketemu. Coba tanya, mereka pernah ketemu nggak? Berbulan-bulan nggak ketemu bahkan. Tapi apakah tidak bisa ada bisnis? Bisa. Buktinya sekarang Pak Sudiono di Jambi kan bisnisnya berkembang. Dari tim Pak Adi Yulianto posisinya ada di Gresik, ya di Jawa Timur. Pak Sudiono ada di Jambi. Saya tahu betul mereka nggak pernah ketemu, cuma telepon-teleponan doang. Ya kan, Demplot pun pada awalnya ya kirim-kiriman aja, nggak pernah turun langsung. Ya, buktinya apa? Bisa bangun bisnis, teman-teman sekalian. Ya, Pak Agung ya. Jadi artinya Demplot itu tidak harus Pak Agung turun, nggak harus. Yang penting adalah bisa jelas, clear. Ya, kalau petani ingin tahu gimana cara pakai pertama kali kan udah ada videonya, Pak Agung. Ya, video cara contoh nyemprot itu ada, dan itu saya rasa gampang. Dikasih video aja petani udah ngerti lah. Ya kan, apalagi petani yang biasa melakukan itu sangat gampang. Kan aplikasi kita ini nggak susah sebenarnya, Pak Agung. Ya, bahkan lebih mudah aplikasinya. Ya, satu saset campur satu tangki, semprot, udah selesai kan gitu aja. Ya kan. Nah, namun sekali lagi memang banyak petani ya melakukan eksperimen mereka sendiri. Ya, dan itu nggak masalah. Karena Pornas ini bukan kayak pupuk kimia yang dosisnya harus tepat. Itu nggak perlu seperti itu. Mau kelebihan dosis pun dengan Pornas no problem, Pak Agung. Ya. Jadi silahkan Pak Agung, jangan khawatir kalau Demplot tidak harus langsung turun, Pak Agung bisa dengan online juga bisa Demplot. Ya, jadi jangan khawatir bangun bisnis seluruh Indonesia, Pak Agung. Silakan undang teman-temannya ke dalam Zoom seperti ini untuk mendapatkan edukasi. Monggo silakan, ya. Kami siap dukung intinya gitu, ya. Oke, baik, silakan yang lain. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada, teman-teman sekalian, ya kita cukupkan Zoom kita pada malam hari ini, ya. Tentu saja, teman-teman sekalian, kita semua bisa belajar banyak hal malam hari ini. Saya juga belajar banyak hal dari pertanyaan teman-teman, dari Anda semua tuh saya belajar banyak selalu. Karena saya percaya ilmu itu kita dapat dari orang lain, teman-teman sekalian, ya. Dan tentu saja tidak ada istilah belajar itu berhenti. Karena setiap hari, setiap saat, kita ketemu orang baru, kita akan dapat ilmu-ilmu baru, teman-teman, ya. Dan saya juga belajar dari Anda semua, kita sama-sama belajar, ya. Oke, teman-teman sekalian, pastikan Anda jangan lewatkan Zoom kita besok hari. Besok hari Zoom itu bagus sekali, ya. Pematerinya Bapak Wahyu Chandra, ya, dan beliau materinya tuh khusus mengenai paradigma bisnis jaringan. Kita tahu bersama hari ini banyak orang itu suka trauma, namanya bisnis jaringan itu trauma. Padahal bisnis jaringan itu adalah sebuah sistem yang sangat bagus untuk berbisnis, teman-teman sekalian. Ya, karena terus terang kalau Anda pakai sistem bisnis jaringan, mungkin Anda tidak bisa memiliki pelanggan seluruh Indonesia. Pelanggan Anda bisa jadi lari kalau Anda nggak pakai sistem jaringan. Ya, saya mau kasih bayangan tuh begini. Ini contoh ya teman-teman ya. Contoh saya kasih gambar begini nih. Ini gambar sederhana nih. Kalau Anda misalnya, Anda sekarang bergabung di AWM misalnya, Anda kenal Pornas. Ini nggak pakai sistem jaringan ya. Anda terus kenalin teman Anda B gitu. Ya, kemudian B ini kenalin temannya C, ini pakai Pornas. Ya, kenalin C. Nah, tiba-tiba ini misalnya di ujung Indonesia si C. Si C ini bisa saja tiba-tiba kan beli langsung ke perusahaan. Dia bisa cari browsing di internet, tiba-tiba si C beli ke perusahaan. Itu bisa saja terjadi. Nah, kalau C itu lakukan itu, Anda pengenal awalnya kan tidak dapat apa-apa, teman-teman sekalian. Nah, ini kalau sistem konvensional, tidak ada ikatan. Sama kayak Anda jadi maklar misalnya. Anda pernah nggak jadi maklar mobil, maklar rumah, maklar tanah? Itu kan tidak ada ikatan apa-apa. Ya, Anda ngenalin ke B, B ngenalin ke C, nggak ada ikatan apa-apa. Tiba-tiba si C-nya langsung menuju ke penjual. Wah, selesai Anda. Anda nggak dapat apa-apa. Karena tidak ada ikatan sistem. Nah, bisnis jaringan itu sebenarnya apa sih? Bisnis jaringan itu adalah ikatan sistem antara A ini diikat dengan B, B diikat dengan C. Jadi seandainya C ini langsung belanja ke perusahaan pun, itu tetap poinnya akan dapat. Jadi B, A ini akan tetap dapat poinnya. Bisa jadi bonus, bisa jadi reward kan begitu. Walaupun C itu belanja langsung ke perusahaan. Ya, nah itulah perbedaan penting daripada sistem konvensional dengan sistem jaringan, ya. Nah, namun sayangnya teman-teman sekalian memang kami akui bahwa di Indonesia ini banyak orang suka trauma ya dengan yang namanya bisnis jaringan. Ya, ada yang bilang bisnis jaringan itu kan cuma menguntungkan yang di atas lah, ya. Bisnis jaringan itu haram lah, bisnis jaringan itu tidak adil lah, dan sebagainya macam-macam kan paradigma orangnya. Bisnis jaringan itu bisnis yang bukan jangka panjang lah dan sebagainya. Nah, besok itu akan dikupas semua oleh Pak Wahyu Chandra. Ya, Anda saya sarankan datang di Zoom besok dan jangan sendirian, ajak jaringan Anda, teman-teman Anda untuk mendengarkan paradigma mengenai bisnis jaringan seperti apa dan kenapa Pak Wahyu akhirnya memutuskan untuk serius dalam bisnis jaringan di AWM Star Life, ya. Oke.
Baik, teman-teman sekalian, ya sekian dari saya. Ya, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Dan tentu saja Anda harus ingat bahwa bulan ini adalah bulan terakhir kesempatan Anda untuk mencapai tur Vietnam. Ya, karena kita berangkat ke Vietnam di bulan Juni, teman-teman. Jadi kita harus selesaikan di April sini, karena Mei kita preparation, baru Juni kita berangkat, sehingga Anda harus kita udah selesaikan rewardnya untuk Vietnam ya. Tapi jangan khawatir, Anda bisa tetap ikuti reward Asia nanti di tahun depan 2026 yang mungkin belum sampai. Tapi jangan sampai nggak dapat. Anda harus dapat lah sampai dengan akhir April ini ke Vietnam. Karena Vietnam itu asik. Kita sama-sama studi banding ke pertanian organik di sana. Termasuk kita pesta makan durian di Vietnam. Ya. Oke. Baik, kita tinggal silakan buka kamera. Kita selfie dulu teman-teman. Buka kameranya, selfie dulu ya. Oke. Selfie dulu. Oke. Satu. Ya, 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, baik, luar biasa. Wah, ada Pak Haji Surya nih, luar biasa nih. Pak Haji Surya, kapan-kapan saya wawancara Pak Haji Surya ya, luar biasa Pak Haji Surya nih. Ya, pemilik lahan sawit nih teman-teman, bisa lihat tuh Pak Haji Surya dari Jambi. Pemilik 400 hektar lahan sawit, luar biasa. Itu rutin terus pakai Pornas itu Pak Haji Surya, luar biasa itu ya. Nanti kita kapan-kapan wawancara Pak Haji Surya, kita dengar kisah beliau ya di Jambi di sana ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gaspol. Thank you semua. Bye bye. Thank you. Gaspol. Wah, ada Pak Dandim, Pak Imam. Halo, Pak Dandim. Siap, Komandan. Dan Ramil. Ini ada Oh, Dan Ramil, sorry. Dan Ramil ya. Luar biasa. Monitor. Dan Ramil. Insya Allah kita tidak lanjutin ya Pak. Ya. Pak Imam di IKN ya, posisi. Betul, di wilayah IKN, di PPU Penajam Pasir Utara. Ya. Kemarin Mas Denny udah ke sini. Mantap. Udah ninjau langsung ke lokasi. Oh, sudah ke sana ya? Iya. Oke. Mantap, luar biasa. Sukses buat IKN di sana ya. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, sukses semua. Gaspol. Bye-bye. Ya. Pak Kiai Sukana, Pak Jejen, halo semua, Pak Arjun, Pak Surasa, Pak Andi Makassar, semua Juve, semua ya, bye-bye ya. Thank you. Thank you semua. Thank you. Gaspol. Gaspol ya.